ChatGPT post phenomenology and human technology reality relation oleh saya dari kelompok 2. Untuk pendahuluannya itu, dalam makalah ini papernya mengusulkan untuk menganalisis fenomena ChatGPT dan model besar lainnya melalui sudut pandang teoritis yang diberikan oleh gagasan Don Isde tentang post fenomenologi dan hermeneutika material yang mana meningkatkan popularitas ChatGPT dan LLM lainnya sesungguhnya sungguh menakjubkan. Fitur ini baru diperkenalkan ke publik pada tahun 2022 pada 30 November yang bisa dibilang OpenAI 2022 dan ChatGPT kini telah menarik perhatian publik di seluruh dunia. Yang mana fenomena baru ini menghadirkan banyak materi analisis yang kaya dan ampuh bagi para filsuf untuk memajukan tidak hanya pertanyaan filosofis tetapi juga pertanyaan praktis seperti tata kelola dan regulasi kecerdasan buatan. Untuk penggunaan ChatGPT ini pertama kali dipopulerkan adalah pembuatan teks ke gambar, yaitu secara tekstual meminta ChatGPT untuk membuat gambar. Misalnya meminta Microsoft Bing Image Generator untuk menyarankan gambar internal model bahasa besar dalam gaya seni surrealis, menghasilkan pilihan 4 gambar. Jelas ini mungkin bukan selain interpretasi yang dibuat oleh LLM itu sendiri, interpretasi dari perintah masukan awal dan bagaimana ini akan terlihat secara visual. Untuk post fenomenologi penggunaan ChatGPT dari paper ini dapat dipahami sebagai ChatGPT ini dapat dipahami sebagai hermeneutik karena ia tidak hanya memproses gambar informasi secara mekanis, tetapi juga terlibat dalam interpretasi makna dari input yang diberikan manusia. Meskipun ChatGPT tidak memiliki pengalaman sensorik atau emosional seperti manusia, ia mampu menafsirkan data termasuk teks, gambar, dan suara dengan mengandalkan asosiasi verbal yang telah dipelajari melalui pelatihan. Berbeda dengan teknologi non-generatif seperti termometer yang hanya menunjukkan data fisik, ChatGPT secara aktif membentuk respon berdasarkan konteks, gaya besar kemungkinan prosesi pengguna. Hal ini menantang pada antroposentris bahwa hanya manusia yang mampu membuat makna serta memperluas cakupan hermeneutika ke dalam ranah non-manusia. Dengan demikian, ChatGPT tidak sekedar alat pasif, tetapi berpartisipasi dalam proses penafsiran melalui sistem internal dan relasi kompleks antar manusia, data, dan lainnya. Dan informasi untuk mikroprosesi dan makroprosesi mesin, ChatGPT memahami semua melalui data digital internal yang telah diprogram dan dipasangkan dengan makna semiotik yang dapat dikenali manusia. Dalam interaksinya, ChatGPT memediasi antara dua fisik, yaitu direpresentasikan dalam data dan penggunaan manusia yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Meskipun ChatGPT tidak memiliki pengalaman sensorik langsung, hal ini tidak berarti ia tidak memiliki dan tidak bisa memburuk makna. Hal serupa juga terjadi pada makhluk non-manusia seperti kelelawar atau serangga yang mengalami dunia dengan tidak sepenuhnya dapat dipahami manusia. Dalam kerangka hermeneutik, teknologi seperti ChatGPT tidak hanya menjadi media bagi manusia untuk mengenali dunia, melainkan juga menjalankan proses penafsiran secara internal. Ini serupa dengan gagasan hermeneutika mesin yang sebelumnya diajukan oleh teknologi pengenalan wajah, tetapi dalam kasus ChatGPT, pemrosesan makna terjadi dalam bentuk linguistik bukan visual. Untuk proses teknologinya menjelaskan bahwa interaksi manusia dengan teknologi memiliki dua dimensi, mikropersepsi dalam arti sensor fisik dan makropersepsi yang mana konteks budaya. Saat penggunaan mengetik atau melihat antarmuka ChatGPT, mereka beroperasi dalam dimensi mikro, sedangkan pemahaman terhadap jawaban yang diberikan berlangsung dalam dimensi makro. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan membentuk pemaknaan bersama, yang mana ChatGPT seperti teknologi yang juga membentuk harapan dan salah terhadap pengguna, misalnya membutuhkan tangan untuk mengetik, kemampuan artikulasi, kesabaran terhadap waktu pemrosesan, serta pemahaman bahasa tertentu. ChatGPT ini juga bahkan menyesuaikan responnya dengan norma etis dan sematik internal, serta menunjukkan kemampuan untuk memahami konteks pengguna meskipun tidak secara biologis. Dengan demikian, ChatGPT bukan hanya media netral, tetapi secara aktif memenuhi cara
manusia berperilaku, berpikir, dan berbahasa. Ia juga membawa dunia kehidupan makrospektual sendiri yang dipengaruhi oleh data manusia tetapi bersifat sintetis dan internal melalui desain dengan cara interaksinya. ChatGPT membentuk tatanan fisik, mental, dan emosional tertentu bagi pengguna, memposisikan dirinya sebagai alat orientasi seperti yang dikemukakan Sarah Ahmed, objek yang mengarahkan tubuh dan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sebagai agen hermeneutik, ChatGPT tidak hanya membantu manusia memahami dunia, tetapi juga turut membentuknya melalui proses interpretasi dan media kompleks. Bagaimana ChatGPT membentuk kembali hubungan kita dengan dunia? Untuk itu tentang hermeneutik dan pasca anthropocentric dalam kerangka postfenomenologi, teknologi seperti ChatGPT tidak hanya merefleksikan cara manusia berinteraksi dengan dunia, tetapi juga turut membentuk dan memperagakan kembali praktek secara makna yang kita siapkan. ChatGPT tidak sekadar meniru makna yang telah dikodekan manusia, tetapi juga menambahkan interpretasi sendiri melalui proses internal yang kompleks dan tidak sepenuhnya dipahami. Dikenal sebagai fenomena kotak hitam. Berbeda dengan artefak teknologi non-hermeneutik seperti sepatu hak tinggi yang hanya mewakili nilai-nilai tertentu, ChatGPT secara aktif menginterpretasikan dan membentuk kembali realitas melalui respon yang dihasilkan. Dengan demikian, ChatGPT tidak hanya bertindak sebagai mediator antar manusia dan dunia, tetapi juga sebagai agen hermeneutik yang memperluas konsep hermeneutika ke ranah non-manusia. Ia menggoyahkan pandangan antroposentris klasik dengan menunjukkan bahwa proses penafsiran tidak eksklusif bagi manusia, tapi juga menerima dan menghasilkan makna. ChatGPT mengungkap bahwa pembuatan makna bisa bersifat sintetis dan tidak memerlukan kesadaran biologis. Ini menuntut kita untuk mempertimbangkan kembali siapa apa yang berhak disebut dengan pembuat makna dalam dunia yang semakin dibentuk oleh teknologi. Tentang refleksi bahasa, ChatGPT sebagai agen hermeneutik dan pengolahan bahasa sintetis, ChatGPT menunjukkan bahwa bahasa adalah cara utama untuk merepresentasikan realitas, meskipun realitas itu sendiri lebih kompleks dari sekedar kata-kata. Dengan menyusun output secara verbal, ChatGPT membentuk cara-cara tertentu dalam memahami dunia dan memaksa kita untuk berinteraksi dengan realitas melalui bahasa, yang mana ia menciptakan bentuk keakraban baru terhadap dunia dengan memaksakan semua objek dan pengalaman baik manusia maupun non-manusia untuk direpresentasikan secara normatif dalam bentuk kata. Namun meskipun ChatGPT memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi dan budaya, ia tidak sepenuhnya menentukan makna atau mengendalikan penggunaan. Interaksi antara pengguna dan ChatGPT bersifat timbal balik, yang mana makna muncul bersama dengan hubungan mereka. ChatGPT bukan entitas tunggal dan tidak menggantikan hubungan manusia dengan bahasa dalam konteks lain. Meskipun demikian, ia membawa dunia makrospektual sintetisnya sendiri kepada manusia dan menghasilkan data sintetis yang mencerminkan maupun menantang realitas yang kita kenal. Data sintetis ini meskipun tidak langsung berasal dari pengalaman manusia, bertujuan mengeksplorasi bias dan pengecualian, sekaligus menciptakan kemungkinan halusinasi, hasil yang tidak selalu sesuai dengan logika manusia. Hal ini menandakan ada kesenjangan realitas antara dunia dan sintetis ChatGPT dan dunia pengalaman manusia. Meskipun begitu, bahkan halusinasi ini tetap bisa membentuk cara kita berbahasa dan memahami dunia, yang mana menunjukkan bahwa ChatGPT berperan aktif dalam konfigurasi ulang realitas linguistik di era digital. Untuk kesimpulan dari PPTE dan makalah ini itu menyimpulkan bahwa untuk memahami mengapa ChatGPT terasa begitu masuk akal bagi manusia, kita perlu melampaui penjelasan teknik semata dan melihatnya melalui lensa postimologi. ChatGPT tidak hanya menyusun kata berdasarkan probabilitas, tapi juga terlibat dalam proses interpretasi yang menjadikan agen hermeneutik meskipun tidak memiliki akses secara langsung ke dunia nyata. ChatGPT tetap mampu membentuk pemahaman tentang dunia melalui data interaksinya dengan manusia. Dua implementasi penting dari analisis ini adalah yang pertama, ChatGPT menantang konsep hermeneutika klasik yang antroposentris, dan yang kedua, ia turut membentuk makna bersama manusia melalui output yang dihasilkannya. Dengan kata lain, ChatGPT ikut mengarahkan cara manusia memahami realitas dengan membawa dunia makrospektual sintetisnya ke dalam interaksi. ChatGPT tidak memaksakan makna secara sepihak, tapi ia tetap berperan dalam membentuk cara kita berbahasa dan berpikir.
Potensi ChatGPT untuk mengorientasikan persepsi manusia tidak hanya berasal dari kemampuannya mensusun kata-kata, tetapi juga dari cara ia mengarahkan manusia ke dalam cara berpikir yang terstruktur secara linguistik dan semantik, meskipun tidak boleh dilebih-lebihkan secara sensasional. Kehadiran atau penggunaan ChatGPT yang meluas menunjukkan bahwa interaksi kita dengan dunia kini semakin dipengaruhi oleh pengalaman yang bersifat sintetis, maka perlu refleksi ulang tentang bagaimana teknologi seperti LLM akan mengubah cara kita memaknai kata, tulisan, dan realitas itu sendiri. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau telat mengamukan tugas, mohon maaf Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.